Shalom keluarga damai, kita bersyukur untuk kesempatan yang baru yang Tuhan percayakan bagi kita pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sambil sebuah pujian akan membawa kita memasuki perenungan firman Tuhan pada hari ini. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya, gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Gereja yang di sorga dan yang di dunia bersatu dalam Tuhan, ketiga yang esa. Ya Tuhan, beri anugerah supaya kami pun Engkau tempatkan juga kekal di rumah-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Kepadamu ya Allah, pemilik hidup kami mengucap syukur atas segala berkat pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami rindu perjalanan iman kami sepanjang hari ini didasari oleh kebenaran firman Tuhan yang menuntun setiap kami. Berbicaralah kepada setiap kami, Allah Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil di dalam 1 Petrus 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan untuk setiap kita. Yesus Kristus, batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung kepadanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sedemikian jauh firman Tuhan, dan tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah Yesus Kristus, batu penjuru. Bapak Ibu Saudara, pada pola pembangunan kuno, batu penjuru adalah batu utama yang ditempatkan di pojok sebuah gedung.
Batu penjuru biasanya merupakan salah satu batu yang terbesar, yang paling kokoh, rapih, dan yang paling akurat daripada bangunan lain. Fungsi batu penjuru ini sebagai alat ukur bangunan, pedoman kelurusan bangunan, dan salah satu bagian dari fondasi bangunan. Batu penjuru sebagai batu ukur di bagian bawah dari sebuah bangunan. Dan ketika batu penjuru telah diletakkan, batu itu akan menjadi dasar bagi pengukuran lainnya dalam konstruksi gedung itu. Semuanya diarahkan dan disejajarkan kepadanya. Dan Alkitab menggambarkan Yesus Kristus sebagai batu penjuru yang di atasnya gerejanya akan berdiri dan menjadi tolak ukur keselarasan kita. Bapak Ibu Saudara, Petrus dalam bagian ini mengajarkan bahwa Yesus adalah batu penjuru itu. Telah dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Sang batu penjuru dapat diandalkan dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, tidak semua orang ingin menyelaraskan diri pada sang batu penjuru. Ada yang menerima Kristus, ada pula yang menolak Dia. Bagi mereka yang menerima Yesus Kristus, tunduk dan taat kepada firman Allah, hidup mereka didasarkan dan diselaraskan kepada sang batu penjuru itu. Firman Tuhan menjadi dasar kehidupan setiap orang yang percaya untuk hidup sesuai dengan teladan Yesus Kristus. Begitu pula di dalam kehidupan gereja, seluruh anggota tubuh Kristus. Tetapi bagi mereka yang menolak Yesus Kristus, membuangnya, tidak mau tunduk dan taat kepada Allah di dalam Yesus Kristus, maka Yesus Kristus itu adalah batu sandungan yang justru membuat mereka terjatuh. Mereka berusaha membuat bangunan sendiri di luar rancangan yang telah Allah tetapkan. Sama halnya dengan Menara Babel, ketika mereka berusaha memberontak melawan Allah dan membangun proyek mereka sendiri dengan agenda mereka sendiri, mereka pun tersandung, terserak, dan tidak ada keselarasan. Bahkan di dalam Matius 21 ayat 44 dituliskan, dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu akan remuk. Lalu bagaimana Bapak Ibu Saudara saat ini? Sudahkah engkau sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus? Tentu Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini tidak berhenti sampai di sini. Menerima Tuhan Yesus tidak hanya berhenti pada satu momen tertentu di dalam kehidupan, tetapi menjadi perjalanan sepanjang kehidupan kita. Ketika kita menerima Yesus Kristus dan menjadikannya sebagai dasar kehidupan dan patokan kehidupan kita, maka kita merendahkan diri, tunduk dan taat kepadanya, dan meneladani Kristus di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Begitu pula di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Kristus yang menjadi pusat utama. Kristus yang menjadi tolak ukur kehidupan kita. Keputusan yang kita ambil, sikap yang kita lakukan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kita sungguh-sungguh menerima sang batu penjuru itu. Tunduk dan taat kepadanya, sehingga hidup kita diselaraskan dan semakin berkenan dengan kehendak Allah bagi hidup kita. Mari kita pun membawa seluruh anggota keluarga kita untuk memiliki sikap yang sama. Hidup berpusat dan diselaraskan pada Kristus, sehingga hidup kita semakin hari semakin berkenan di hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Anugerah Tuhan begitu besar di dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan, kami sekali lagi diingatkan untuk memiliki hidup yang selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang terus memberikan kepada setiap kami teladan yang sejati. Allah Roh Kudus, kiranya Engkau yang terus menuntun kami untuk dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Pakai kami juga ya Tuhan untuk membawa keluarga kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kami berdoa untuk suami kami, istri kami, anak-anak kami, bahkan seluruh keluarga besar kami. Kami rindu hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan kiranya beranugerah untuk setiap keluarga kami. Begitu pula bagi seluruh keluarga damai sebagai tubuh Kristus. Kami rindu ya Tuhan, Engkau yang menjadi pusat kehidupan kami, pusat pelayanan kami. Sehingga hidup kami pun selaras, sehati, sepikir di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.